Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa iltizaman bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata islamiyatan asasan li fikrati wa miqyasan li a'malih wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadih wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'. Bapak dan Ibu dokter, rekan-rekan yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhayikum bitahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menikmati waktu siang kali ini mendapatkan kesempatan dari teman-teman Unisula Semarang untuk bisa sharing di agenda siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita lakukan pada kesempatan siang kali ini. Bapak dan Ibu dokter, rekan-rekan yang insya Allah semoga yang senantiasa penuh dengan limpahan rahmat Allah. Izin saya pakai slide gitu, Bu Dokter? Ya, monggo boleh? Silakan Pak Ustadz. Iya, boleh silakan. Mohon maaf dengan siapa ya? Tadi baru masuk biar nanti ngobrolnya enak. Mohon maaf, MC dari Unisula nama siapa? Saya Sela Pak Ustadz dari FKG Unisula. Oh, iya, siap Pak Dokter. Izin saya share dulu terkait dengan materi saya pada kesempatan siang hari ini. Sebentar. Dari teman-teman bisa nggak nge-sharekan materi saya? Karena ini saya pakai tablet posisinya. Bisa Pak Ustadz, nanti mungkin PPT-nya bisa dikirimkan ke WhatsApp saya dulu untuk saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Oke, tadi sudah saya sampaikan, sebentar. Baik, sambil jalan saja Bapak dan Ibu yang insya Allah semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini izin kami pertama kali memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini baru pertama kali meskipun saya beberapa kali sudah ke Semarang. Terakhir sebelum Ramadan yang lalu ada kesempatan untuk sharing berbagi dengan teman-teman di Semarang. Baik, perkenalkan nama saya Heru Kusuma Hadi. Saya posisi di Surabaya saat ini. Di Surabaya saya sebagai pembina komunitas Surabaya Hijrah. Kemudian saya juga posisi sebagai Dewan Sinergi Dakwah, yaitu terkait dengan komunitas-komunitas dakwah. Selain itu juga saya sebagai sharing partner dari HIV Survivor. Jadi kalau tadi saya sempat cari informasi di webnya teman-teman FKG Unisula, tanggal 4 Juli kemarin ya, ada terkait dengan paparan materi tentang HIV dalam kondisi pandemi saat ini. Jadi alhamdulillah di Surabaya saya posisi membuat gerakan untuk merangkul teman-teman yang terkena HIV atau ODA. Jadi kami sharing partner di hivsurvivor.id. Mohon maaf, Dr. Sela, sudah saya share ke WA. Berikutnya, saya juga sebagai dosen di Stikes Katolik, tapi mengajarkan agama Islam. Oh. Iya, tapi mengajarkan agama Islam, Dok. Di
kalau insya Allah sudah kenal ya di RKZ di Surabaya. Jadi saya mengajarkan agama Islam ke mahasiswa saya yang beragama selain Islam terkait dengan hal-hal yang bersifat prinsip kesehatan di dalam Islam ataukah juga pada pembahasan umumnya. Nah, poinnya adalah Bapak dan Ibu, saya biasanya memang berinteraksi dengan teman-teman muda. Jadi teman-teman yang hijrah dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf kalau tampilan saya, tampilan sekarang pakai peci, kemudian pakai koko. Nanti kalau misalnya ketemu di Semarang atau di mana gitu, tampilan saya bisa tampilannya beda. Nggak pakai peci, nggak pakai koko. Biasanya pakai ya kaos biasa karena identik dengan teman-teman hijrah gitu. Baik. Pada kesempatan siang hari ini membincangkan tentang penguatan secara fisik, psikis, kemudian sosial dan religius pada diri kita khususnya sebagai orang mukmin. Monggo kalau sudah bisa di-share mungkin Dr. Sheila. Jadi minta tolong di-share materinya Pak Ustadz. Baik, sambil jalan. Ya. Saya supaya tidak satu arah saja, Bapak dan Ibu dokter yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti saya izin minta feedbacknya minimal dari Dr. Sheila saja ya. Oke, baik. Satu, penguatan fisik, psikis, sosial, dan religius di masa COVID-19 versi yang saya pahami secara teorinya dan beberapa sudah kami coba duplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya teman-teman yang mungkin juga pernah merasakan ketidaknyamanan dengan kondisi yang seperti ini. Sebagai sebuah prolog, next. Mari kita awali, Bapak dan Ibu, dengan sebuah doa. Semoga dengan apa yang kita ucapkan ini, kita lafalkan ini, obrolan kita, sharing kita siang ini, menjadi catatan sebagai amal ibadah kita. Mari kita baca sebuah doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, next. Ini slide tentang saya, tadi sudah saya kenalkan. Jadi tentang kurikulum vitae saya secara singkat, Bapak Ibu. Saya dari pondok pesantren di Ponorogo, kemudian saya melanjutkan ke Al-Azhar University di Kairo, mengambil jurusan hadis, dan kemudian mengambil S2. Nah, itu beberapa aktivitas saya, diantaranya juga founder Albina Islamic Project, lebih kepada sisi parenting, pun juga saya sebagai family counselor di salah satu lembaga dana sosial di Surabaya. Itu ada medsos saya. Kemudian next saja. Yang paling penting sharingnya, bukan sosok saya. Baik, Bapak, Ibu, dokter, rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nanya ke perwakilan dari FKG, Dr. Sheila, Dok, suka yang mana, Dok? Sakit fisik atau sakit hati, Dok? Waduh, nggak bisa milih nih Pak Ustadz. Dua-duanya sama-sama nggak enak nih. Iya, tapi diminta milih ini, Dok. Ayo, Dok. Antara sakit fisik atau sakit hati, milih yang mana, Dok? Sakit mana ya, Pak Ustadz? Sakit fisik mungkin ya, Pak ya? Alasannya kenapa, Dok? Karena kalau sakit fisik mungkin lebih mudah disembuhkan daripada sakit hati. Move on-nya agak susah nih, Pak Ustadz. Move on-nya agak lama. Ini jawabannya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman, Dok? Pengalaman seperti ya, Pak Ustadz. Gitu ya. Yeah. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, teman-teman, kalaupun disuruh memilih mana yang sakit, maka mendasar dari pertimbangan terbaik adalah tentang kenikmatan beribadah, maka tentunya jawabannya adalah sakit fisik. Benar yang disampaikan oleh Dr. Sheila tadi, mereka yang merasakan sakit fisik, maka secara otomatis dia itu akan langsung sadar dirinya itu sedang mengalami sakit. Karena kesadaran itulah kemudian ada timbul upaya untuk mengobatinya. Beda dengan sakit hati yang terkadang kita tidak sadar itu menjadi sebuah kata sakit. Misalnya sesuatu yang benci, sesuatu yang kemudian dendam, sesuatu yang kemudian kalimat mencela, meskipun terkonotasikan itu menjadi sebuah nasihat, tapi terkadang kita tidak menyadari itu adalah sakit hati.
Dan biasanya kalau sakit hati tidak tersadari, maka ketika proses mengobati, maka akan terlambat. Namun bukan alasan itu yang paling penting, kalaupun saya disuruh memilih, saya akan memilih sakit fisik. Kenapa? Pertimbangannya adalah tentang kenikmatan beribadah. Sekali lagi tentang kenikmatan beribadah. Contohnya gini deh, orang yang sakit fisik, setahu saya, maka akan kuat beribadahnya. Bahkan terkadang mereka menikmati banget untuk beribadah. Nanti salah satu contoh misalnya teman kami yang HIV. Namun sebelum membahas itu, misal kami yang, ya ataupun Masya Allah Bapak dan Ibu dokter sekalian yang berada di ranah sakit fisik ini, maka sudah tahulah kondisi yang seperti ini, orang yang sakit fisik itu lebih sering tentang ibadah. Kan nggak mungkin ya orang yang diamputasi kakinya kemudian nonton pornografi. Biasanya orang yang mendapatkan amputasi pasti banyak zikir, banyak mengamalkan amalan-amalan, dan lain sebagainya. Karena memang sakit fisik itu lebih membuat orang itu ingat kepada Allah. Nah, beda dengan orang yang sakit hati. Kalau orang yang sakit hati ini di ranah kami, khususnya di wilayah dakwah. Oh, Masya Allah, Bapak dan Ibu, la haula wala quwata illa billah. Mungkin di antara kita saling memahami secara teori agama, tapi terkadang ucapan kita, lisan kita, itu terkadang tanpa kita sadari, ataukah bahkan kita sengaja, itu kemudian menyakiti perasaan saudara kita. Mungkin bahasanya menasehati, tapi di situ ada bahasa intonasi, mencela, kemudian menyindir, yang itu kemudian bisa mencaci maki, dan lain sebagainya. Contoh, orang yang sakit hati akan kehilangan kenikmatan ibadah. Contoh ini. Saya nanya ke Dr. Stella, meskipun ini ya konteksnya sholat Jumat atau sholat lah gitu. Gini dok, misalnya si A dengan si B itu sudah saling dendam ini, sudah saling sakit hati. Kemudian si A ini datang ke masjid, si B juga datang ke masjid. Kok yuk ketemu di pintu gerbang masjid? Kira-kira dok, yang dirasakan si A sama si B ini apa dok? Ada rasa nggak enak ya Pak Ustadz ya, mau negur. Tapi sebel, tapi nggak negur juga gimana, biasanya kan begitu ya Pak Ustadz ya? Iya benar. Nah itu kemudian lanjut lagi wudhu gitu dok. Pas wudhu juga ketemu lagi di tempat wudhu, kok ya pas berdampingan gitu ya. Iya. Saya yakin wudhunya itu nggak nikmat dia itu ketika membasuh wajah. Benar, mungkin wudhunya sambil menggerutu, nih kenapa sih kok ketemu terus dari tadi, mungkin gitu ya Pak ya? Iya, memang seperti itu dok. Apalagi kalau itu kemudian sholat, pas kemudian berdampingan lagi, berjejeran lagi. Wah, Masya Allah, tentunya nggak nyaman. Yang namanya sakit hati akan menghilangkan kesempatan untuk menikmati ibadah. Maka tentunya kalau dengan pertimbangan ini, sepertinya sakit fisik menjadi sebuah pilihan. Next. Maka pertanyaan sekarang, apakah kemudian sakit fisik itu menjadi sebuah pilihan yang menjadi keniscayaan? Nah, kita membahas pada pertama penguatan fisik. Next. Di penguatan fisik ini saya tidak berbicara banyak, Bapak dan Ibu dokter, karena seharusnya yang berbicara itu pada posisi ahlinya, dan itu wilayahnya Bapak dan Ibu dokter sekalian. Ya. Namun, izin kami sampaikan, Muslim fisik harus kuat, itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah pada hal-hal yang memang kita praktekkan kebanyakan pada kondisi COVID-19 ini, di pandemi ini. Satu, ya, Rasulullah ini kalau dalam kisah sirahnya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, itu sakit hanya 2 kali. Yang tersebut sakit. Dan itu pun ada kesinambungan, relevansinya antara sakit yang pertama dengan sakit yang kedua. Sakit yang pertama itu Rasulullah itu ketika di perang Khaybar. Rasulullah itu merasakan sakit tersebab racun yang disampaikan, yang dimasukkan oleh Zainab bintil Haris di makanannya Rasulullah. Jadi diracuni Rasulullah. Yang kedua pun dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, saat meninggal masih ada sisa-sisa racun yang berada dalam tubuh Rasulullah sehingga mengakibatkan beberapa organ tubuh beliau sakit. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas, salah satu penyebab Rasulullah itu adalah sakit, tersebab secara diksi seperti itu. Namun, di kisah-kisah yang lain tidak ditemukan Rasulullah sakit secara fisik. Oleh karenanya, Rasulullah suka sekali memberikan sebuah anjuran, setiap muslim itu harus kuat fisiknya.
Caranya bagaimana? Saya hanya memberikan 3 poin, karena Bapak dan Ibu dokter insya Allah lebih memahami. Satu, menjaga kebersihan, karena kita tahu semua hal yang terkait amal ibadah, kehidupan sehari-hari, semuanya kemudian terawali dengan sebuah kata kebersihan. Sholat ada istilahnya itu toharoh. Toharoh itu menunjukkan tentang kebersihan, adanya wudhu dan lain sebagainya. Bahkan pada wilayah siwak dan lain sebagainya. Sehingga pada wilayah ini, sanitasi mulai personal sampai publik, itu menurut Rasulullah itu menjadi sebuah keharusan untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, pola konsumsi makanan. Sudah nggak usah ditanya, cuma menariknya di sini, Islam itu terkait dengan makanan itu memberikan 2 indikator. Satu adalah halal, 2 toyib. Dalam bahasa Al-Quran kan seperti itu ya. Namun menariknya kalau kita memahami secara takdim wa takhir itu adalah pengurutan dalam redaksi ayat ataupun hadis. Pasti kita mendengar itu halal dulu. Baru setelah itu toyib. Ada halal, ada toyib. Nggak mungkin kita pernah mendengar dibalik. Ayolah makan makanan yang toyib dan halal. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah kita mendengar itu redaksinya. Pasti adalah halal dan baru urutan berikutnya toyib. Mengapa kok halal dimasukkan di pada wilayah yang pertama? Karena halal itu definisi dari sebuah aturan Allah. Kalau toyib, kita sendiri yang kemudian menilai indikator barang itu atau makanan minuman itu toyib atau tidak. Tapi poinnya adalah di posisi halal. Dan yang ketiga adalah aktivitas tubuh yang kemudian harus terjaga, olahraga dan sebagainya. Nah, sekali lagi, ini Bapak dan Ibu dokter, Masya Allah yang lebih tahu tentunya. Nah, supaya cepat, lanjut saja di poin yang kedua. Next. Berbicara tentang penguatan selain fisik, yang perlu kita kuatkan lagi, Bapak dan Ibu, insya Allah rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah terkait dengan penguatan secara psikis. Di sini kita yang membincangkan agak perlu panjang di sini. Izin nanti saya sharing tentang pengalaman kami terkait dengan bagaimana konsepsi Islam terhadap hal-hal yang bersifat psikis ini. Next. Begini, sebelumnya, ketika kita mendapatkan sebuah ujian, musibah, yang tentunya kita saat ini mengalami semua hal, ya dengan kondisi pandemi saat ini, subhanallahnya adalah di antara kita kemudian teruji dengan hal-hal yang seperti itu, ada yang berhasil, ada yang tidak. Contohnya gini, saya nanya sama Dr. Stella, Dok, milih yang mana dok, urutannya dok? Senang-tenang atau tenang-senang dok? Lebih memilih tenang lalu senang, Pak Ustadz. Karena insya Allah dengan tenang, hati menjadi senang. Kalau dengan senang dok? Kalau dengan senang belum tentu kita tenang, Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nah, jadi misalnya saya punya banyak duit misalnya ya Pak Ustadz ya, punya banyak uang, kita bisa beli segala sesuatu, itu kan kita akan senang gitu, tapi belum tentu hati saya tenang dengan punya banyak materi seperti itu. Oh, Masya Allah. Berarti nggak usah saya jelaskan slide ini, sudah paham? Oh, harus Pak Ustadz. Baik, kembali lagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan. Di dalam ayat Al-Quran yang ada di slide itu, yang paling atas, itu pasti Bapak Ibu pernah mendengar redaksi ayat tersebut. Ya, pasti pernah mendengar redaksi ayat tersebut. Dan menariknya ayat itu nggak pernah terbalik. Kalaupun diulang-ulangi di dalam ayat Al-Quran, kurang lebih 8 kali pengulangan, itu tidak pernah terbalik. Pasti fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Pasti urutannya seperti itu. Nggak pernah kita mendengar falahum yahzanun wala khaufun alaihim. Kita nggak pernah mendengar seperti itu. Pasti kita dengar fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Terjemahannya adalah fala khaufun alaihim, jangan engkau takut, jangan engkau cemas, jangan engkau khawatir. Atau maknanya kalimat lain adalah tenanglah engkau. Tenanglah engkau. Baru walahum yahzanun, jangan engkau sedih. Atau dalam bahasa sinonimnya adalah senanglah engkau. Maka konsep dalam Islam itu adalah tenang, kemudian senang. Suatu saat ketika saya
diundang di salah satu BUMN di Jawa Timur. Ada kalimat yang kemudian berbeda dengan konsep ayat ini. Akhirnya kami diskusi agak-agak lumayan panjang antara saya dengan salah satu direktur di sana, terkait di situ ada tulisannya bekerja dengan riang gembira atau dengan happiness dan lain sebagainya gitu. Kemudian sempat saya komentari, kemudian terjadi diskusi. Nah, kalau seandainya senang terlebih dahulu diletakkan, semisal dalam urusan bekerja, maka orang itu bekerja senang, semangat, termotivasi, melaksanakan yang terbaik, tapi tiba-tiba dia mendapatkan ujian, tidak diapresiasi oleh pimpinannya. Bahkan yang diapresiasi itu adalah temannya, yang kinerjanya tidak sebagus dia. Maka ketika dia itu mendapati hal yang seperti itu, ujian seperti itu, maka tentunya dirinya tidak akan tenang. Mengapa? Dia tidak siap dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan yang dia cita-citakan. Nah, Islam mengawali dengan kata-kata tenang. Bahkan kata-kata tenang ini diberikan kepada ujian terbesar kepada Nabi Adam alaihissalam saat dikeluarkan dari surga. Bayangkan, teman-teman, dikeluarkan dari surga. Contoh surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-38. Qul nahbitu minha jami'an, turunlah semua kalian dari surga ini, keluar dari surga. Tapi fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau engkau mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka engkau akan tenang dan engkau akan senang. Contoh analogi secara sederhana. Dr. Sela pernah mendengar kalimat ini enggak? DP 0%, angsuran ringan, proses apa, Dok? Proses cepat ya. Ternyata mendengar juga dan membaca juga ya. Iya, ada di mana-mana. Biasanya itu, oh Masya Allah, dari mana-mana. Misal ke counter HP gitu ya, DP 0%, kita kemudian beli HP harga 10 juta. Tapi karena 0%, tanpa sepeser uang pun. Angsuran ringan, proses cepat. Hanya durasi 5-10 menit, kita sudah dapat handphone 10 juta, tanpa uang sepeser pun, dan itu sudah menjadi hak milik kita. Keluar dari counter HP tersebut, tenang atau senang, Dok? Senang iya, tapi tenang belum tentu, Pak Ustadz. Pasti senang dulu ya, Dok ya? Iya, pasti senang. Tapi satu bulan kemudian? Ya deg-degan Pak Ustadz, cicilannya bagaimana, berapa lama? Benar sekali. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan, ketika senang itu terawali, maka khawatir tenang itu bisa jadi tidak didapatkan. Tapi ketika tenang diprioritaskan, maka insya Allah senang menjadi pengikut yang langsung terikat tentunya. Maka dalam kondisi yang saat ini, psikis itu mau tidak mau harus dimunculkan ke ketenangan terlebih dahulu. Next. Ketenangan yang seperti apakah yang kemudian dimunculkan di dalam Islam? Salah satu contoh ini teman kami, saya dengan teman kami ini menginisiasi hivsurvivor.id per 1 Desember tahun lalu, kurang lebih di tahun lalu 2019, pas bertepatan dengan hari AIDS internasional. Waktu itu hari Ahad, kami ingatnya. Alhamdulillah, follower baru sekian ratus, 700 itu. Nah, teman kami ini divonis kurang lebih sekitar 8 tahun kena sebagai ODA ya. Namun menariknya dia sekarang tidak hanya menikmati musibah ujian yang dia alami, tapi dia kemudian berani untuk ya tampil di publik atau bahasa kita itu berdakwah. Mengajak teman-teman yang tervonis HIV kemudian untuk bisa menikmati kehidupannya dengan penuh dengan ketenangan, tetap kemudian survive dan lain sebagainya. Ada kalimat yang menarik yang diucapkan oleh teman kami yang kemudian saya tampilkan di slide ini. Jadi ini pertanyaan dari seorang ibu dalam sebuah kajian gitu bersama dengan ibu-ibu. Ada ibu-ibu bertanya seperti ini kepada teman kami. Mas, kan masnya ini sudah hijrah. Berarti kan imannya lagi tinggi-tingginya, gitu. Tapi pertanyaan saya, kata si ibu tersebut, masa sih nggak pernah turun imannya atau futur kalau dalam istilah Islam itu
hilang semangat imannya, masa sih nggak pernah turun? Kata teman kami menjawabnya, alhamdulillah, Ibu, setiap malam saya dikaruniai Allah itu untuk kesempatan untuk minum obat. Sehingga setiap malam itu juga, saat minum obat, saya teringat mati. Ya seperti halnya para bapak dan ibu dokter yang lebih spesialis di bidang ini, kan harus ada obat yang dikonsumsi, obat ARV itu, dan setiap pukul jam 9 malam, teman kami ini harus minum obat itu. Dan pikiran dia kalau tidak minum obat itu, kemudian khawatir dia mati. Pada posisi di sini sudut pandangnya adalah obat itu memberikan kesempatan dia untuk mengingat kematian. Dengan kematian itulah kemudian dia bisa menikmati kehidupannya untuk termotivasi melakukan kebaikan. Maka kemudian teman saya ini menjawab dengan kalimat balik kepada ibu tersebut yang tadi bertanya. Ibu, pertanyaan saya, apakah setiap malam ibu itu akan mengingat kematian? Lalu ibu tersebut menjawab, tidak mas. Maka sesungguhnya saya lebih bisa menikmati hal ini daripada ibu. Jadi Bapak dan Ibu, rekan-rekan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan ini yang dimunculkan oleh sahabat kami, meskipun sudah beberapa kali secara medis, dia divonis untuk kemudian meninggal. Bahkan dia pun sudah mengalami ujian berbagai macam, terusir dari masjid, bahkan dia sudah mau bunuh diri, kaki kanannya itu sudah melangkah, satu langkah, di bawahnya sudah jurang, tinggal satu langkah lagi, atau dia mencondongkan saja ke depan, maka dia sudah meninggal saat itu. Tapi qadarullah kemudian ada yang memanggil dia, akhirnya dia terjatuh tapi ke belakang. Alhamdulillah saat ini dia bisa menemukan ketenangan dalam kehidupannya meskipun diawali musibah yang saat ini dia alami sebagai seorang oda. Bagaimana dia bisa kemudian mendapati hal itu? Next, ada rumusan yang menarik di dalam Islam. Yaitu ada dua konsep dalam Islam untuk mendapatkan ketenangan. Dan ini saya menyampaikan teorinya secara diksi dalam bahasa Arab yang sudah populer kita dengar oleh telinga kita. Satu, tumak ninah. Sudah pasti ya. Sering mendengar ya, Dok, terkait dengan tumak ninah? Iya, sudah, Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, sakinah. Pasti sudah pernah mendengar juga. Iya. Pernah sering. Saya bertanya, Dok, sepengetahuan Dr. Sela, tumak ninah itu apa, Dok? Satu kata aja lah. Biasanya artinya apa? Itu berarti kita melakukan sesuatu tuh terbaik gitu Pak Ustadz, maksudnya bersungguh-sungguh gitu. Sesuai biasanya dengan pemahaman yang sebenarnya. Dikaitkan dengan ibadah apa, Dok, biasanya? Sholat biasanya Pak Ustadz. Sholat. Kalau sakinah, Dok, dikaitkan sama apa, Dok? Pernikahan biasanya. Pernikahan, keluarga. Iya. Baik. Kembali lagi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, saya berbicara secara makna diksi bahasa Arab. Diksi bahasa Arab, yaitu tumak ninah dengan sakinah. Begini, tumak ninah itu artinya adalah ketenangan. Pun sama dengan sakinah, artinya ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Nah, kenapa kok tumak ninah itu lebih dikaitkan kepada sholat, sakinah daripada keluarga? Meskipun secara diksi itu umum. Tetapi kalau kita pahami, tumak ninah saja yang diartikan tenang atau ketenangan, sakinah juga diartikan ketenangan, maka seharusnya kan agak aneh ini. Dua diksi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu diksi. Iya. Berarti kan ada yang perlu dipertanyakan. Benar. Memang benar, tumak ninah sakinah itu artinya tenang, tapi belum sempurna maknanya. Kenapa belum sempurna? Karena tumak ninah dengan sakinah itu makna yang berbeda. Contoh, tumak ninah dengan sakinah, Bapak Ibu, sudah menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Di KBBI pun sudah ada. Nah, tapi kalau kita pahami, ternyata berbeda antara tumak ninah dengan sakinah. Contoh, Dr. Sela pernah nyoba-nyoba merubah nggak untuk kata tumak ninah tapi diganti kata sakinah ke anak untuk sholat? Pernah nggak? Belum pernah Pak Ustadz. Nanti sekali-kali dicoba, Dok, misalnya, nak, kalau sholat tolong yang sakinah mawadah warohmah ya nak ya, gitu. Oh, oke. Baik Pak. Enggak, kira-kira nyaman apa enggak, Dok?
Karena sudah terbiasa dengan tumanina, jadi lebih nyaman dengan yang pertama ya Pak Ustadz ya? Karena Ya, sakinah karena biasanya digunakan untuk perkawinan, keluarga gitu. benar, karena memang itu maknanya. Karena sekali lagi Hmm, itu yang konteksnya dari diksi itu adalah itu. Jadi sakinah itu untuk keluarga, tumanina untuk sholat. Nah, maka tidak pernah kita dengar, weh bro, kamu mau nikah ya? Oh, Masya Allah, aku doakan ya bro ya. Semoga menjadi keluarga yang tumak ninah, misalnya. Itu kan nggak kita temukan ya teman-teman. iya. Nah, sehingga memang ada makna yang masih terrahasiakan, tidak tersempurnakan memaknai kata tumak ninah. Di situ saya tulis, Bapak Ibu, kenapa tumak ninah itu direlevansikan kepada sholat. Jadi sholat itu, tumak ninah itu bukan khusyuk. Tumak ninah itu adalah ketenangan yang didapatkan dari sebuah pemahaman. Maksudnya adalah ketika sholat, kita itu kemudian waktu sholat Allahu Akbar, kita paham. Paham apa? Terhadap apa yang kita baca, paham terhadap apa yang doa-doa yang kita lafalkan dalam sholat, paham terhadap apapun yang kita kemudian lafalkan dalam gerakan-gerakan sholat kita, doa iktidal, sujud, ruku, surat-surat dalam Al-Quran yang kita baca, kita paham. Sehingga nanti efeknya pada durasi sholat. Efeknya pada durasi sholat sehingga lebih panjang atau lebih lama. Kita kan biasanya mengatakan tumak nina itu sholat yang lama atau sholatnya kurang panjang. Sebenarnya tumak nina bukan pada durasi sholat, tapi tumak nina daripada pemahaman yang mengakibatkan durasi sholat semakin lama. Soalnya kan kita ngomong sama anak kita yang sholatnya cepat, ayo sholat yang tumak nina, jangan cepet-cepet gitu. Padahal tumak nina bukan pada wilayah durasi, tapi wilayah pemahaman. Berbeda dengan sakinah, kalau sakinah itu ketenangan yang didapatkan dari masalah. Ketenangan yang didapatkan dari masalah. Sehingga mana urutannya, kalau saya mengurutkan, itu tumak ninah terlebih dahulu, baru kemudian sakinah. Contoh gini, dalam urusan rumah tangga lah, dua-duanya ini. Tumak ninah adalah ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Jadi ketika kita sudah paham antar pasangan, maka kita akan mudah untuk menenangkan konflik kita. Contoh, Dr. Sela suka teh manis? Suka, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh suka ya. Dulu Dok, waktu awal-awal saya menikah dengan istri, itu terjadi obrolan. Memang kalau di dalam kaidah Islam, ini yang mendengarkan ada juga yang belum nikah atau bagaimana ya? Iya, masih ada yang belum menikah, Pak Ustadz. Oh, ada juga yang belum nikah. Ya, belum nikah sama sekali atau belum nikah 2 kali, Dok? Belum menikah sama sekali. Oh, belum nikah sama sekali. Baik. Jadi teman-teman, khususnya teman-teman yang belum nikah, prinsip dalam Islam itu dicontohkan oleh seorang tabi'in, Salamah bin Dinar. Jadi kalau setelah menikah, setelah akad nikah, jadi malam pertama itu nggak usah mikir macam-macam, mikirnya satu macam saja. Kalau malam pertama, itu apa? Perkenalan atau berkenalan. Berkenalannya itu sampai pada posisi saling memahami mana yang disukai, mana yang tidak disukai, mana yang dibenci, bagaimana sikap menghadapi sesuatu yang dibenci itu, sampai pada sesuatu yang kemudian bagaimana aku biasa mudah marah, sampai bagaimana aku bersikap saat kamu marah. Contoh, saya ngobrol sama istri waktu itu, waktu baru pertama nikah itu, ditanya, biasanya setiap pagi apa gitu. Saya jawab, setiap pagi itu ada teh manis biasanya. Saya itu minum teh manis. Kata istri saya nggak suka kalau ada teh manis setiap pagi gitu. Ini kan saling memahami. Sehingga pada posisi saat ini, Dok, itu tidak ada teh manis, Dok. Di meja. Tapi kan saya tidak marah. Karena apa? Saya memahami posisi istri saya seperti itu. Jadi, disinilah saling memahami. Bahkan disampaikan, kalau aku marah, itu seperti apa? Dan bagaimana aku bersikap kalau kamu marah? Ini saling disampaikan pemahaman-pemahaman di sini. Sehingga dengan pemahaman itu, akan bisa menggugurkan problematika atau bahkan minimal meminimalisir terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Itulah yang disebut dengan tumak ninah. Ketenangan yang didapatkan dari pemahaman.
Ketika kita memahami, maka kita bisa mendapatkan kenikmatan. Sama halnya kemudian sakinah. Kalaupun sudah tumakninah itu kemudian kita dapatkan, kita sudah mengusahakan tumakninah gitu ya, saling memahami dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya nanti tetap ada permasalahan, problem, ya namanya itu kan sebuah keniscayaan permasalahan hidup. Maka disitulah kita mengambil step berikutnya, yaitu sakinah. Apapun yang kita alami, meskipun kita sudah berupaya dengan sebaik-baiknya, tapi tetap ujian itu tetap ada, ya sudah kemudian kita coba menenangkan diri. Nah, ketenangan yang didapatkan dari sebuah permasalahan, itulah yang disebut dengan sakinah. Maka dalam Islam, ketenangan itu sifatnya kalau menurut saya, yang saya tawarkan kepada teman-teman saat konseling misalnya, ataukah saat sharing, itu sifatnya step by step, yaitu diawali dengan tumakninah. Kemudian diawali yang berikutnya, kalaupun masih ada ujian musibah, gimana caranya kemudian sakinah yang dimunculkan. Pun dengan kondisi saat ini, ujian kita tentunya sama semuanya. Satu, ujian ketakutan, ujian khawatir, cemas. Bahkan terkadang pada ujian tidak sesuai dengan harapan, bahkan yang kita takutkan adalah ujian tentang kematian. Maka pada wilayah ini, yuk kita kembalikan dulu ke pemahaman-pemahaman Islam seperti apa. Next. Jadi, selain tumakninah, sakinah, di situ saya sebutkan, sakinah itu adalah dengan mengucapkan syukur dan kemudian sabar. Ini sangat pragmatis sekali ya, Bapak dan Ibu, teman-teman. Memang secara teoritis mudah tersampaikan, namun secara prakteknya kemudian memang agak sulit. Namun, khususnya kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan yang berada di dunia medis, yang merasakan langsung kebanyakan ujian yang dialami oleh pasien dan lain sebagainya, pun demikian dengan saya yang berada di dunia dakwah untuk anak-anak yang punya masalah, baik mereka yang sakit, bahkan kemarin itu hari Kamis 2 pekan yang lalu, kami silaturahim ke teman kami yang sudah tervonis sebagai ODA itu 17 tahun. 17 tahun, bahkan sudah mendapatkan bonus hadiah penyakit-penyakit yang lainnya, sampai pada kanker tiroid, diabetes, dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu teman kami ini, itu semangat hidupnya itu tinggi sekali, padahal hanya tinggal berdua dengan ibunya yang berusia 80 tahun. Nah, saya yang sering berinteraksi dengan teman-teman yang seperti itu, saya merasakan sendiri ternyata memang harus syukur dan sabar, karena itu menjadi rumus, gitu. Ataukah teman-teman saya yang berada di dunia kelam ya, saya juga kemarin waktu ke Semarang, yang tadi saya kisahkan sebelum Ramadan itu, saya lupa di daerah mana gitu ya, Bapak Ibu, itu saya bawa teman saya yang HIV dengan teman saya yang bandar narkoba. Jadi teman saya bandar narkoba itu sudah bandar, begal, macam-macam lah. Bahkan anggota tubuhnya itu biasa terhiasi oleh tato. Dan tatonya itu dark side, jadi sisi kegelapan malam. Dan yang realis, 3 dimensi, Dok. Jadi gambarnya itu kalau nggak tengkorak, owl, burung hantu gitu, tapi gambarnya itu bagus sekali karena 3 dimensi. Dan itu kata dia sakitnya nggak keturutan dan bayarnya mahal, Ustaz. Nah, gumbulnya saya dengan teman-teman yang seperti itu, ternyata ketika mereka itu taat gitu ya, kembali ke Allah gitu, mendekat kepada Allah, ternyata ya memang rumusnya 2 ini, syukur dan sabar. Terkadang kalau kita yang mengalaminya mungkin kita kesulitan, tapi kalau melihat ada orang yang mampu, maka ternyata mereka mampunya itu karena kemauan. Maka ada statement dari teman saya sebagai penjelas dari slide ini. Gini statementnya Bapak dan Ibu, rekan-rekan. Ustadz, ini beliau-beliau ya mengajari saya, bukan saya mengajari beliau. Ustadz, katanya kan di ayat Al-Quran itu, Allah itu nggak pernah menguji kepada hambanya, kecuali hambanya itu mampu. Maka sebenarnya Ustadz, ujian itu bukan untuk mengukur kemampuan kita. Tapi ujian itu untuk mengukur kemauan kita. Mau atau tidaknya kemudian mendekat kepada Allah. Mau atau tidaknya untuk lebih lagi berjuang. Mau atau tidaknya untuk lebih termotivasi.
Karena memang kemampuan kita itu menurut Allah sudah mampu, tinggal kita mau apa tidak. Ya seperti kami ini yang punya masa lalu dosa banget gitu, ya alhamdulillah kemudian kami mau sedangkan teman saya ya masih dalam ranah mereka di wilayah maksiat. Jadi bukan mengukur kemampuan tapi kemauan. Maka ada teman kami juga memberikan analogi indah, kata teman-teman kami ini, Dok, mereka yang dapat musibah dari Allah, diuji, itu hakikatnya adalah mereka yang dirindukan oleh Allah. Jadi dipanggil dengan panggilan sholat, mereka kabur. Dipanggil dengan panggilan Al-Quran, mereka menghindar. Intinya nggak mau taat lah, maksiat terus. Tapi kata mereka, setelah itu Ustaz, kami dipanggil dengan panggilan yang paling merindukan, yaitu panggilan musibah. Karena hakikatnya Allah memanggil kita dengan musibah itu supaya hambanya ini, kita ini mendatangi Allah. Karena itu panggilan yang paling mesra, panggilan yang kangennya Allah kepada hambanya, itu adalah panggilan musibah. Maka saya nanya kepada Dr. Sera, Dok, enaknya kalau kita datengin Allah itu pas sadar atau pas musibah, Dok? Biasanya sih pas musibah ya Pak ya. Rasanya gitu, tuh Dok, lebih dalam gitu rasanya. Iya, tapi kalau disuruh milih, Dok, enaknya kita dapat musibah dulu atau enaknya sadar dulu? Jangan sampai Pak Ustadz. Berarti kalau kita memaknai masalah COVID ini berarti bisa jadi pandemi ini adalah panggilan dari Allah ya Pak Ustadz ya, untuk kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Benar, Dok. Karena kita melihat secara fenomena yang di lapangan, itu kan contoh ya yang banyak yang meninggal gitu ya. Padahal kan secara medis yang paling banyak memberikan kematian saat ini kan bukan COVID. Meskipun COVID kan secara level naik ya. Kan masih kanker atau TBC atau HIV gitu ya. Cuma kan yang dikhawatirkan kan sisi penularannya saja lebih cepat gitu. Sehingga kata teman saya yang HIV ini, Ustadz, saya ini kenapa kok semangat? Karena saya ini merasakan mau mati. Karena saya ini sudah teridentifikasi mau mati versi medis. Pun demikian dengan kita-kita pada umumnya saat ini kan, kenapa kita menjauh dari COVID, sudahlah fair-fairan saja kita akui kita takut mati. Gitu. Berarti kan kurang lebih posisi saya misalnya, teman-teman dengan teman saya yang tervonis HIV, ini kan sama sebenarnya. Takut mati gitu. Takut mati. Takut mati. Cuma teman saya ini sudah terpastikan secara medis gitu ya. Sedangkan kita kan masih belum. Nah, pada posisi atau tidak, pada posisi inilah status kita semua sama, takut mati. Nah, cuma teman kami ini, dia bisa termotivasi untuk kemudian memberikan yang terbaik saat ini. Bahkan dia sekarang bisa menikmati kehidupannya dengan dia kemudian menjadi ya jualan, bisnismen. Padahal dulunya dia ini seorang teman kami ini Masya Allah secara keduniawian, dia ini luar biasa, sebulan gajinya 20 juta waktu itu. Kemudian karena duniawi dinikmati, ya dugem macam-macam lah, akhirnya dia kena perilaku berisiko tersebut, akhirnya dia mendapatkan vonis itu. Tapi kondisi saat ini teman saya ini Masya Allah menikmati banget. Jadi dia mengatakan, saya ini sudah terbiasa Ustadz dengan kondisi pandemi ini, katanya gitu. Saya sudah terbiasa tervonis Ustadz. Lah Ustadz kan tidak tervonis. Tapi kan ada kemungkinan, itu sindirnya dia. Jadi gitu Dok. Kita pada posisi pandemi saat ini seperti itulah yang seharusnya kita munculkan, yaitu motivasi untuk memberikan yang terbaik meskipun dengan kondisi yang ketidaknyamanan seperti ini. Next. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka caranya adalah sudut pandang. Teman saya ini mengambil sudut pandang, satu kebenaran, dua kebaikan. Tapi maaf, kebenaran ini pun dalam kaitan dakwah ya. Dakwah di dunia pandemi ini, saat pandemi ini pun di bagian Islam pun kan banyak perbedaan sudut pandang. Ada yang sholat Jumat, ada yang tidak sholat Jumat, ya kan? Ada yang sholatnya itu kalau berpisah itu sholat sendiri-sendiri, tidak terhukumi ibadah, dan lain sebagainya. Itu sudut pandang. Tapi mohon sekali, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, apakah itu di wilayah mediskah, di wilayah sosialkah, ataukah di wilayah agamakah, tolong
kondisi yang seperti ini yang lebih diutamakan itu adalah tentang kebaikan sosial, kebaikan ukhuwah, kebaikan kebersamaan, bukan kemudian saling salah menyalahkan, sudut menyudutkan, kemudian bahkan caci mencaci dan sebagainya. Kenapa? Teman kami ini menarik. Ini termasuk materi ini dari teman-teman kami sebagai pelaku ya, Bapak dan Ibu, bukan saya yang sangat teoritis sekali, tidak. Tapi yang saya tuliskan ini sebagian dari ucapan teman-teman kami, semoga teman-teman kami yang hijrah ini mendapatkan juga jariahnya. Kata teman-teman kami ini, Ustadz, kebenaran itu harus kemudian diikat dengan kebaikan. Contoh, saya nanya ke Dokter Stella, Dok, meskipun dokter nggak tahu hukumnya, tapi saya cuma izin bertanya aja, Dok. Ya, Pak Ustadz. Dokter, kalau ada ayam jago ditabrak gitu, Dok, kemudian kejet-kejet, tahu kejet-kejet ya, Dok? Ya? Iya, tahu, Pak Ustadz. Kira-kira sama dokter disembelih atau dibiarkan mati, Dok? Karena saya takut, saya biarkan mati, Pak Ustadz. Dibiarkan mati, Dok, ya? Ya. Iya. Itu berarti ikut sudut pandangnya Imam Asy-Syafi'i, Dok. Oh, Imam Syafi'i itu, kalau ada ayam kejet-kejet, ketabrak gitu ya, kejet-kejet, maka kejet-kejetnya itu indikator kematian. Jadi sudah masuk mati ayam itu. Nah, kalau hewan sudah mati, maka haram hukumnya disembelih untuk dikonsumsi. Yeah. Nah, itu sudut pandang Imam Syafi'i. Tapi, Dok, ada sudut pandang yang lain, Imam Malik. Imam Malik itu mendefinisikan kejet-kejet itu masih alamatul haya, masih tanda kehidupan. Jadi, hewan itu masih hidup. Kalau hidup, maka disembelih, dagingnya halal untuk dikonsumsi. Nah, maka kalau guyonan saya, mereka yang kemudian pakai mazhabnya Imam Malik, berarti kan bahasa saya itu eman, Dok. Tahu eman, Dok, ya? Iya, iya. Kenapa ayam daripada jago terbuang gitu? Ya, Pak Ustadz? Bener, Dok. Daripada terbuang, disembelih, dikonsumsi. Cuma misal, Dok, kalau ayamnya bukan ayam jago, Dok. Anak ayam gitu, yang kecil gitu, Dok. Kira-kira pakai mazhabnya Imam Malik atau Imam Syafi'i, Dok? Saya mungkin masih Imam Syafi'i ya, Pak Ustadz. Iya, bener, Dok. Soalnya kan nggak bisa dikonsumsi. Yeah. Maksud saya di sini adalah sisi kebenaran itu benar nanti dalam kondisi tertentu. Pendapatnya Imam Syafi'i itu benar, nanti bisa dipraktekkan ketika kita menemukan ayam kecil. Pun juga pendapatnya Imam Malik benar ketika kita mendapatkan kasus itu tapi terjadi pada ayam besar. Intinya sudut pandang ini benar dua-duanya. Cuma terkadang kondisi saat ini, kalau sudah satu benar, yang satu benar, nanti kadang-kadang muncul yang Dok. Iya, benar. Terbenar. Iya. Nah, nanti kalau sudah terbenar, biasanya ini kalau mereka yang tidak memiliki sikap yang baik, kalau sudah mulai muncul nanti yang berbeda pendapat, nanti akan salah. Bukan benar saja, tapi bisa turun menjadi salah. Nah, pada wilayah inilah kemudian perlu diikat dengan kebaikan dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Maka ayo kembali lagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan, sudut pandang kebaikan kita munculkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ada saja pandemi ini ketidaknyamanannya, tapi masih banyak selipan-selipan kebaikannya. Banyak travel-travel umroh yang kemudian gulung tikar. Tapi juga banyak ternyata teman-teman yang menjual makanan ringan, ternyata lebih laris manis dengan kondisi pandemi saat ini. Jadi pintar-pintar kita melihat sisi positif, karena Allah tidak pernah menzolimi hambanya dengan kondisi yang dialami hambanya. Allah pasti memberikan kebaikan-kebaikan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan pola paradigma kita. Karena disitulah innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Surat yang keempat, An-Nisa, ayat yang ke-40. Next, lanjut lagi. Terus, di poin, ini lanjut saja. Di poin setelah psikis, sosial ya, insya Allah. Terus, nanti bisa di-share. Nah, next. Jadi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, di posisi sosial ini, penguatan sosial, saya kaitkan dengan psikis ya. Jadi ketika kita sudah menikmati kondisi pandemi saat ini, memang secara logika, rasional banget nggak nyaman kondisi saat ini. Karena mengurangi hal-hal yang kita
nyamani, kita sukai. Tapi bukankah segala sesuatu yang tidak baik itu tetap ada sisi-sisi selipan kebaikannya? Contoh, tadi kenapa kok background materi presentasi saya ini pakai kopi, Dok? Be strong gitu ya, tapi tadi ada gelas gitu ya. Dan itu insya Allah kopi kan. Kenapa? Saya nanya sama, meskipun Dokter Sela suka teh manis tadi, kalau saya nanya tentang kopi deh. Suka kopi juga nggak, Dok? Nggak begitu, Pak Ustadz. Nggak begitu juga. Saya nanya, Dok, nggak apa-apa deh. Jawab saja berdasarkan pengetahuan, Dok ya. Oke, Pak Ustadz. Kopi itu nikmatnya di mana, Dok? Kopi nikmatnya di mana, Pak Ustadz? Ya, rasanya kopi itu nikmatnya di mana? Di mananya ya, Pak Ustadz? Karena saya bukan penikmat kopi, Pak Ustadz, jadi saya nggak tahu nih mesti jawab apa. Di sini ada Mas Bagus dan Mas Huda yang penikmat kopi. Oh gitu ya. Opsi deh, opsi. Di manisnya atau di pahitnya, Dok? Biasanya manisnya mungkin orang, ya. Di manisnya. di manisnya, Dok. Kalau teman-teman penyuka kopi, ya. Kalau teman-teman penikmat kopi kan biasanya lebih di pahitnya, karena dulu awal-awal kan cikal bakal kopi itu pahit. Dok, sambal itu nikmatnya di mana, Dok? Di pedesnya, Pak Ustadz. Pedesnya. Kalau pare, Dok, tahu pare ya pasti ya, siomay, Dok? Iya, tahu pare, iya. Di mananya, Dok, nikmatnya pare itu, Dok? Di pahitnya. Kalau pare misalnya manis gimana, Dok? Berarti bukan pare, Pak Ustadz. Berarti bukan pare, karena yang dicari kan biasanya pahitnya. Pahitnya. Yang terakhir, Dok. Refleksi, Dok. Nikmatnya di mana? Pas dipijet-pijet itu loh, Dok. Berarti pas sakitnya itu sih, Pak Ustadz. Ketahuan, oh ini ada ininya nih, gitu. Iya, kan aduh gitu, Dok ya. Tapi gimana gitu tapi dilanjutin. Dilanjutin. Ternyata hidup kita itu meskipun pahit, meskipun pedas, meskipun kemudian sakit, itu masih ada selipan-selipan untuk bisa kita nikmati. Sebagaimana tadi itu, ya sambal, kemudian pare, ataukah kopi, ataukah refleksi. Disitulah tadi kami sampaikan di penghujung tentang psikis itu, kita bisa menikmati. Maka bedakan antara rasa dengan kata nikmat. Kalau pandemi saat ini memang kata rasa. Rasa tidak nyaman, rasa was-was, rasa takut, rasa-rasa yang negatif biasanya. Tapi yang rasa itu masih bisa kita kemudian ganti dengan kata nikmat. Kita nikmati. Meskipun memang rasanya nggak nikmat. Ya sebagaimana dokter lah menganjurkan kepada pasien untuk minum obat. Ataukah kemudian dalam urusan dokter gigi, pasti sakit banget yang namanya suntik bius. Dibandingkan suntik bius di anggota tubuh yang lain daripada di gusi. Tapi biasanya kan menyarankan ini sakit, tapi tolong dinikmati karena nanti akan mendapatkan kenikmatan tersendiri. Apa itu? Menghilangkan rasa sakit yang lebih lagi. Sama halnya kondisi saat ini, yuk kita nikmati, mungkin kita tidak nyaman, tapi dengan nikmat itulah, maka nanti kita bisa mengurangi, bahkan menjauhi rasa ketidaknyamanan yang lebih lagi nantinya. Seperti apa? Dengan rasa syukur, sehingga dengan rasa syukur ini Bapak Ibu, teman-teman, semoga dengan rasa itu kita tidak mendapatkan musibah yang lebih besar lagi. Gitu. Nah, caranya adalah tidak bersifat kondisi pandemi saat ini tidak bersifat secara personal, pribadi, tapi pada wilayah juga sifatnya secara sosial. Maka kalau di dalam Islam ada kalimat akhlak. Akhlak ini sebenarnya dari bahasa Arab yang sudah dipatenkan sebenarnya. Kalau dalam sastra Arab ada istilahnya itu mufradat asyariyah, yaitu kalimat syar'i yang tidak terpakai oleh yang lain seharusnya. Nah, akhlak ini sebenarnya maknanya adalah karakteristik yang dihasilkan dari ibadah. Kalau pernah mendengar sinonimnya itu adab. Kalau adab itu karakteristik, sifat, tipikal yang diawali dari sebuah pembiasaan. Kalau akhlak, karakteristik, sifat, tipikal yang didapatkan dari ibadah. Sehingga kalau kita kemudian beribadah secara personal, ya kita kemudian bersedekah, kita kemudian sholat, lain dan lain sebagainya, muaranya itu adalah buahnya akhlak. Maka di sini tolong sesama kita khususnya muslim ataukah kemudian non muslim, yuk menjadi sosok yang bermanfaat karena Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu. Tapi izin pada kesempatan kali ini saya menyampaikan satu poin saja terkait dengan sosial saat ini, tidak hanya mohon maaf
kita beribadah secara sosial, berbagi, membantu secara materi, ataupun imateri, kita memberikan nasihat, memberikan support, dan lain sebagainya. Ini sudah pahamlah kita semuanya. Namun izin kami menyampaikan satu poin tentang menjaga mulut. Next. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Lanjut lagi, Dok. Berbicara tentang hal ini, maka hati-hati dengan kondisi sosial saat ini, di mana kita sering mendapatkan ya perbedaan pendapat seperti yang saya sampaikan di depan tadi, nggih. Nah, cuma kita harus memahami apa sih esensi dari sisi-sisi penguatan sosial bagi diri kita ini terhadap orang lain saat ini. Ini ada sebuah hadis. Kembali lagi saya lebih suka memahami secara teks hadisnya itu. Di sini ada urutan yang disebutkan, yaitu al-famu wal farju, yaitu mulut dan kemaluan. Kenapa Rasulullah kok menyebutkan mulut dulu, bukan kemaluan dulu, yang menjadi penyebab masuk neraka? Ya, sekali lagi, kenapa kok mulut yang tersebutkan di awal, bukan yang kemudian tersebutkan di akhir? Karena memang kita mengetahui di wilayah inilah yang kemudian kita terkadang tidak menyadari ucapan ini itu adalah salah atau ini penyakit hati. Bapak, Ibu, rekan-rekan mungkin pernah mendengar hadis ini. Atau Dokter Sela pernah mendengar nggak, Dok, hadis ini? Ucapkan yang baik meskipun pahit. Ya. Ucapkan yang benar meskipun pahit. Iya, ya. Pernah, Pak Ustaz. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kebanyakan prakteknya salah dalam keseharian kita. Contoh, saya menasehati Dokter Sela. Saya menggunakan redaksi-redaksi yang baik. Yaitu misalnya ya sabda Rasulullah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Dokter Sela nggak nyaman mendengarkan nasihat saya. Bahkan terkesan nanti Dokter Sela ini sakit hati dengan saya. Nah, saya kemudian komentar, ucapkanlah yang baik meskipun pahit. Nah, yang pahit itu yang mendengar. Biasanya kan gitu. Ya, terserah dia mau nerima apa enggak, mau pahit, mau manis, tapi yang aku ucapkan ini kebaikan. Tidak seperti itu. Karena kata-kata yang pahitnya itu sebenarnya, Dok, itu kembali ke yang ucap, bukan yang dengar. Gitu. Ucapkanlah yang benar meskipun itu pahit. Maksudnya pahitnya itu yang merasakan itu yang mengucapkan, bukan yang mendengar. Gitu. Contoh suatu saat saya diajak oleh teman saya yang pelaku hijrah, founder dari salah satu, kalau dokter nanti ke kota Denpasar, nanti ada di situ gangster terbesar, Dok. Saya tidak usah nyebutkan, nanti dicari-cari nanti. Jadi ngeri lah. Pokoknya tampilannya dia itu ada tato besar, angka gitu ya, depannya 6 gitu. Kemudian telinganya, lubangnya besar. Pokoknya ngeri lah. Semuanya itu terhiasi tato. Nah, teman saya ini foundernya, Dok. Teman saya ini foundernya, tapi dia hijrah. Singkat cerita bilang sama saya, Ustadz, ayo kapan-kapan kita ke Bali, Ustadz. Kita dakwai teman-teman saya gitu. Saya guyoni, yang nggak bisa langsung, Mas. Dakwah itu ada step by step-nya. Kita sowan dulu, kita silaturahim dulu. Nggak ujuk-ujuk saya nanti datang ke sana langsung qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haram, bid'ah misalnya, kemudian neraka misalnya. Waduh, kira-kira habis saya nanti oleh mereka. Iya, Pak. Padahal kan yang saya ucapkan ini benar, Dok. Yang saya ucapkan ini hadis Rasulullah, tapi yang mendengar terkadang itu nanti pahit. Nah, maksudnya bagaimana tadi ucapan tadi itu? Begini kisahnya tentang hadis ini yang diambil dari kisah di balik hadis ini. Jadi kisahnya secara singkat, ada pengusaha kemudian membeli, ibaratnya kondisi pandemi saat inilah. Sebelum pandemi, dia modalnya semua dibelikan untuk bahan baku. Barang yang mau diproduksi kemudian dijual. Tiba-tiba setelah jadi produksi tersebut, modalnya sudah habis untuk beli bahan baku, dan kemudian sudah ada, kemudian kena pandemi, dia nggak bisa menjual. Maka posisinya dia ini bingung. Nah, kisah hadis ini tadi itu ada penjual makanan,
sudah semua modalnya diberikan untuk membeli makanan tersebut, pas mau dijual, makanannya ini busuk. Ada kotoran gitulah. Tersebutkan itu kemasukan hewan bangkai yang dijual ini minyak wangi di zaman Rasulullah itu. Bingunglah saudagar ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Ini kalau nggak aku jual, aku akan bangkrut. Tapi kalau aku jual ya Rasulullah, di sini ada aib dari barang ini. Apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, kul, katakanlah yang hak walau kana murron. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Nah, pahitnya ini kembali ke penjual. Ini disampaikan nggak ya kalau barangku ini ada aibnya gitu. Ini aku sampaikan nggak ya kalau ini ada cacatnya. Kata Rasulullah, sudah ucapkan saja. Barangmu itu kalau aib, ada aibnya, ucapkan. Kalau ada kecacatan, ucapkan saja. Jadi disitulah kata-kata murron itu kemudian kembali kepada pengucap. Tapi kebanyakan kita terkadang menasehati orang ataupun berdebat, berdiskusi, tapi kemudian merasa kita benar, tapi yang pahit itu yang mendengar, khawatir disitulah ada sebuah kata-kata sakit hati. Dan disitulah yang terkadang kita lupa untuk menyadarinya, dan disitulah khawatirnya lagi, sisi-sisi ibadah tidak bisa ternikmati. Next. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, mungkin langsung di poin terakhirnya adalah next, yaitu tentang religius. Next, terakhir saja dok, dilewatkan saja itu. Jadi Bapak Ibu hati-hati dengan sosial, karena nanti bisa jadi orang yang bangkrut. Next. Karena orang-orang yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, namun ternyata dia tidak bisa mendapati surga karena orang itu menzolimi saudaranya semuslim. Jadi hati-hati khususnya tentang ucapan, ya. Hati-hati khususnya tentang ucapan di kondisi sosial saat ini. Yang kayak kemarin lagi rame telepon, ya kan? Kemudian nanti kita bisa memunculkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, menggibah macam-macam lah. Makanya saya nanya sama dokter Sela, dok, diet yang paling enak nggak makan apa, dok? Diet yang paling enak nggak makan apa ya, Pak Ustadz? Oh, nggak makan nasi? Nggak makan nasi, dok ya? Kalau saya, dok, di sisi dakwah, diet yang paling enak itu nggak makan daging, dok, saudaranya sendiri. Oh, oh iya benar-benar Pak Ustadz, benar. Iya, iya. Maksudnya nggak menghibah dan lain sebagainya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu rekan-rekan, religius. Next. Nah, yuk, tentunya ya kembali kepada awal tadi, kondisi seperti ini pasti membuat kita itu sebenarnya lebih mudah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini problem yang besar, problematika, permasalahan, ujian yang besar bagi kita karena tidak pernah kita temukan kondisi saat ini selama kita hidup tentunya. Maka disinilah kita harus menyadari ada hal-hal yang bisa kemudian kita nikmati, khususnya secara religiusitas. Saya hanya menyampaikan satu slide atau dua slide saja dari beberapa slide, khususnya slide yang ini. Mari Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kita pahami tentang potensi diri kita sebagai hamba Allah di kondisi-kondisi ujian seperti ini. Saya ambil pembahasan tentang Asmaul Husna Allah, ada Al-Wahhab, ada Ar-Razzaq. Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Diterjemahkan, Al-Wahhab itu pemberi karunia. Kalau Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Maka Al-Wahhab ini sifatnya itu lebih luas, lebih holistik, universal. Kalau Ar-Razzaq itu lebih spesifik. Menariknya, kalau secara diksi lagi, ini secara diksi Bapak Ibu, Al-Wahhab dengan Ar-Razzaq, khusus dalam pelafalkan doa, dalam pengucapan doa, itu Al-Wahhab itu selalu dikaitkan dengan keluarga. Tidak ada ayat ataupun hadis sebatas keilmuan saya yang sudah coba saya cek, itu kalau untuk keluarga, itu menggunakan Ar-Razzaq di ayat Al-Quran. Contoh misalnya, dokter pasti sering mendengar doa seperti ini. Rabbana hablana min azwajina. Nah, hablana itu dari kata Al-Wahhab. Ataukah doa orang tua ke anak yang populer sekali. Robbi habli minas solihin. Pakai Al-Wahhab.
Dan banyak lagi doa-doa Nabi Ibrahim dan lain sebagainya menggunakan Al-Wahhab. Atau kan doa Nabi Zakaria di surat Maryam juga pakai Al-Wahhab. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah, Bapak dan Ibu, Al-Wahhab itu sebuah pelafalkan doa yang sifatnya nggak masuk akal. Ar-Razzaq sebuah pelafalkan doa yang sifatnya itu sangat logis dengan akal kita. Contoh sederhana gini, ada orang gaji 2 juta, pengen punya mobil Lamborghini. Nah, ini kira-kira di Al-Wahhab apa Ar-Razzaq, Dok? Ar-Razzaq ya Pak Ustadz? Gaji 2 juta, pengen Lamborghini. Kalau Ar-Razzaq itu sesuai dengan logika, kalau Al-Wahhab... Al-Wahhab ya, Al-Wahhab berarti. Ya. Al-Wahhab tentunya. Ya. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Tapi catatannya adalah, tolong, harus kuat keimanannya kepada Allah. Dia minta Lamborghini misalnya. Ya Allah, Lamborghini, ya Allah. Lamborghini, Lamborghini, ya Allah. Ternyata kok yang datang bukan Lamborghini. Tapi misalnya pickup, misalnya gitu ya. Nah, kalau dia nggak kuat imannya, dia nanti menyalahkan Allah. Ya. Loh, kenapa kok nggak dikabulkan? Oh, berarti Allah maha tidak mengabulkan dan lain sebagainya. Nanti khawatirnya nanti, Dok, kalau di anak-anak muda, ujung-ujungnya nanti ke agnostik, ataukah nanti paling parah ke ateis. Itu yang beberapa kali sering kami temukan. Tapi kalau Ar-Razzaq itu yang masuk akal. Ya, kalau gaji 2 juta, hitung-hitungan matematikanya sekian, gini-gini, berharapnya dapat inilah sepeda motor. Oke lah. Nah, maksud saya adalah untuk religiusitas penguatan, yuk kita kembalikan lagi kepada diri kita, kembalikan kepada personal tadi, psikis kita tenangkan dulu, kemudian kita praktekkan, baik secara ibadah, religiusitas, ataukah secara sosial. Khususnya pada wilayah religiusitas, kita lebih pada wilayah keimanan kita kepada Allah, yaitu meyakini Allah memiliki kekuasaan yang di luar akal kita. Kita harus memiliki hal itu, bahwasanya nanti kondisi yang seperti ini, pasti nanti Allah ngasih kita itu terkadang nggak masuk akal oleh kita. Banyaklah yang kita temukan. Teman saya saja yang tadi HIV itu, bayangkan setelah dia divonis HIV, taubat dia, hanya dalam jangka waktu 1 bulan dia kemudian mendekat kepada Allah, hijrah, tiba-tiba dikasih oleh Allah, tangannya itu, tangan yang penuh maksiat, karena teman kami ini pelaku berisiko, bukan yang tertular, pelaku berisiko, tangannya penuh maksiat, sama Allah baru 1 bulan mendekat kepada Allah, dikasih keterkejutan iman, sesuatu yang nggak masuk akal. Apa itu? Tangannya bisa menyentuh Ka'bah, bangunan tersuci di muka bumi, dengan tangan yang penuh dengan dosa. Dan itu gratis dia kemudian diumrohkan oleh temannya. Bahkan dia mendapatkan kenikmatan di Raudhah, itu nikmat sekali. Tidak diusir dan lain sebagainya. Sama halnya kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, ada saja nanti caranya Allah itu memberikan keterkejutan-keterkejutan iman. Jadi silahkan panjenengan mau memilih Al-Wahhab atau Ar-Razzaq, tapi kembalikan kepada keyakinan kita. Saya tutup di sini. Dok, saya nanya, Dokter Sela, doanya dikabulkan paling cepat berapa lama, Dok? Paling cepat berapa lama ya Pak Ustadz? Pengalaman, Dok. Gak pernah ngitung juga sih Pak Ustadz. Gak pernah ngitung. Tapi ada yang dikabulkan, Dok ya? Ada yang dikabulkan, Dok ya? Alhamdulillah ada, iya. Ada. Saya pernah menemukan, Dok, di teman-teman hijrah itu doanya dikabulkan 1 detik, Dok. Oh, Masya Allah. Dan itu permohonan yang sulit sekali dikabulkan secara nalar. Yaitu seorang cewek gitu, akhwat, itu berdoa minta jodoh. Jadi dia, ya Allah, jodoh, ya Allah, jodoh, ya Allah, jodoh, ya Allah, amin, nengok kanan, langsung dikabulkan, Dok. Ini berarti buat teman-teman yang masih ini ya Pak, mencari jodoh. Iya itu. Jadi dia itu, ya Allah, jodoh, ya Allah, jodoh, amin gitu. Kemudian nengok kanan, lihat laki-laki putih, kurus, ganteng, lagi nolong nenek-nenek, kagum sama laki-laki tersebut, nggak kenal siapa laki-laki tersebut, bahkan dari negara mana dia tidak kenal. Singkat cerita, itu jam 9 pagi, jam 4 sorenya, dia dilamar oleh laki-laki tadi. Masya Allah. Maka saya sebut, amin, 1 detik langsung dikabulkan. Ngelihat langsung kagum. Jadi, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, sebagai closing statement saya, mari
kondisi-kondisi pandemi saat ini memang sangat-sangat di luar harapan kita. Ketidaknyamanan itu pasti, kecemasan itu sudah niscaya banget, bahkan ketakutan itu sudah menjadi ya warna-warna kehidupan yang kita alami saat ini. Namun ketahuilah Allah masih memiliki Asmaul Husnanya Al-Wahhab. Jadi jangan khawatir, silakan kita meminta kepada Allah dalam kondisi yang irasional pun tidak ada masalah. Namun kalau pun mau, silakan turunkan sedikit pun juga tidak ada masalah. Kemudian kita meminta Allah dengan Ar-Razzaqnya. Di slide terakhir, mohon dipindah sebagai closing statement saya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, next. Di penguatan religius, next. Adalah pada posisi bagaimana kemudian, ya di sini, posisi kita sebagai hamba Allah yang selalu meyakini Allah memiliki maha kekuasaan atas segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Maka mari kita buka wawasan kita agar tenang dalam kehidupan. Maksudnya adalah wawasan apapun juga khususnya dalam kondisi saat ini. Sehingga dengan wawasan yang terbuka itu sebagai sebuah analogi adalah penerjun payung. Sebagaimana digambar, yang namanya penerjun payung pasti harus diawali dengan keberanian. Keberanian maksud saya di sini adalah melawan ketakutan. Kita kebanyakan takut sehingga bisa jadi meminimalisir optimalisasi dari usaha kita. Tapi yuk kita berani dalam sebuah ketenangan tentunya. Jadi berani sebagaimana penerjun payung naik ke pesawat, sesampai di atas dengan keberanian dia kemudian terjun, tapi jangan lupa parasutnya dibuka. Parasut sebagai analogi dari sebuah wawasan. Mari perbanyak wawasan kita, khususnya seorang muslim, dokter yang sudah paham sekali dengan kondisi saat ini dengan secara klinis dan medisnya, perlu juga ditambah dengan wawasan-wawasan agama, teori-teori agama, agar kemudian wilayah-wilayah yang terkadang juga bergesekan, dengan wawasan yang kita lebih terbuka, kita akan tenang. Sebagaimana penerjun, ketika parasutnya sudah terbuka, maka dirinya tenang, berada di atas. Lalu sebagaimana berikutnya, dinikmati suasana dengan sudut pandang wawasan yang luas. Mari kita berada saat di atas, kita itu ketika melihat ke bawah, rasanya itu rasa syukur. Contoh misalnya para dokter yang naik pesawat, kemudian melihat ke bawah, malam hari lagi. Maka yang terlihat itu adalah hiasan-hiasan kota, tapi hanya pandangan itu terwakili dengan lampu. Kita pun mengucapkan apresiasi, Masya Allah, indah sekali. Mohon maaf dok, yang kita lihat hanya lampu. Tapi kenapa kita memberikan apresiasi, rasa syukur, Masya Allah? Karena kita melihatnya dari atas. Maka Rasul mengatakan, kalau engkau ingin bersyukur, maka lihatlah yang di bawah. Ungzur ilaman asfala minkum. Sebagaimana kita di pesawat, melihat ke bawah, mengapresiasi, tapi yang kita lihat, itu hanya lampu. Coba kalau kita dari bawah, dok, di kamar gitu, kayak saya ini di kamar, saya melihat lampu, tidak akan memberikan apresiasi. Ya lampu biasa gitu ya. Maka, yuk, saat berada di atas, kita melihat dengan sudut pandang yang wawasan luas, kita nikmati suasana kita. Kita melihat ke bawah. Akan di situ munculkan rasa syukur. Setelah itu, kita bisa selamat sampai di bawah, di darat, di tanah. Sebagaimana kalau kita dalam kehidupan ini, kemudian bisa menikmati kondisi saat ini, tidak mencaci sesama manusia, bahkan tidak menyalahkan Allah, waliyadzubillah. Semoga kemudian kita terjun sampai di daratan, sampai di tanah dengan selamat. Sebagaimana kita juga berharap kehidupan kita di dunia ini bisa kemudian kita nikmati sehingga kita nantinya selamat di akhirat. Ini dulu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, rekan-rekan. Terima kasih jazakallah atas kesempatan sharingnya bersama teman-teman di Unisula. Semoga ceritanya ini memberikan kemanfaatan meskipun sedikit. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini Masya Allah paparannya memberikan pencerahan kalau bagi saya sih Pak Ustadz. Jadi memang dalam kondisi COVID seperti ini yang kita perlukan pertama adalah ketenangan dulu ya Pak Ustadz ya. Karena kalau misalnya kita tidak tenang, panik, ya itu tadi kita tidak bisa mencari wawasan, tidak bisa mengubah sudut pandang, kemudian tidak ada keyakinan kepada Allah dan akhirnya tidak bisa menikmati kondisi ini ya Pak Ustadz ya. Monggo kepada Bapak Ibu dosen, karyawan dan tutor, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan raise hand terlebih dahulu. Sesi tanya jawab dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Pak Ustadz, saya boleh bertanya Pak Ustadz, kalau untuk mencari ketenangan itu salah satunya adalah dengan berzikir ya Pak Ustadz ya?
Kalau Benar, misalnya Dok. kita udah berzikir tapi tidak tenang, itu kesalahan ada di mana sih Pak Ustadz? Jadi ayatnya itu di surat Ar-Ra'd itu kan gini bunyinya, Dok. Ala bizikrillahi tatsma'innul qulub. Tatsma'innu itu akar yang sama dengan tumakninah. Tatsma'innu itu tumakninah. Maka tadi sudah dokter pahami, tumakninah itu ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Pemahaman, ya. Nah, biasanya kasusnya teman-teman yang kemudian mengambil ketenangan dengan pola berzikir, karena kan aplikasi atau aktualisasi untuk mencari ketenangan kan banyak, tidak hanya zikir ya, bisa kemudian yang lainnya. Meskipun secara diksi di zikir itu macam-macam, sholat itu zikir, membaca Al-Quran itu zikir, dan lain sebagainya. Tapi misal, kebanyakan teman-teman yang menganggap zikir itu melafalkan kalimat-kalimat zikir misalnya. Kalaupun merasa belum tenang, maka satu pertanyakan dulu, paham nggak dengan yang dibaca gitu. Karena ayatnya itu tatma'innul qulub. Tatma'innu itu tumakninah. Tumakninah berarti ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Nah, yang dibaca itu apakah sebatas lip service saja sebagai seorang hamba Allah kepada Allah, ataukah dia kemudian memang memahami apa yang dibaca? Jadi kebanyakan kalau sepengetahuan saya, mereka yang kemudian berzikir masih belum bisa tenang, mereka kemudian masih belum bisa memahami apa yang ada makna dari redaksi itu, dan plus biasanya yang kurang dipahami itu fadilah-fadilah dari yang diamalkan. Jadi ada dua, Dok. Ada pemahaman terkait dengan redaksi kalimat-kalimat zikirnya, plus yang kedua, kekurangan pahaman terhadap fadilah-fadilah dari amalan zikir tersebut. Ya. Karena memang itu yang biasanya membuat kita itu nyaman dan tenang saat kita kemudian membaca tersebut. Seperti itu, Dok, kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi dengan Pak Ustadz? Dipersilahkan. Masya Allah, paham semuanya, Dok. Masya Allah, Dok. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah memberikan tausiah yang sangat menarik pada siang hari ini. Kalau boleh Pak Ustadz ditutup materinya dengan berdoa bersama Pak Ustadz untuk baik, kita semuanya. Kasih. Baik, terima kasih Dr. Stella. Bapak dan Ibu dokter dan rekan-rekan yang insya Allah semoga dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sharing online ini tetap ternilai sebagai majelis keilmuan sehingga Allah penuh memberikan limpahan rahmatnya kepada kita, dan semoga tentunya Allah kita jadikan sebagai sebaik-baiknya penjaga diri kita dalam kondisi pandemi saat ini. Al-Hadiniyah, As-Salihah, Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin 'azim la yaghfiru dzunub illa rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah, Antal Wahhab, fahab lana ya Allah. Engkau lah Maha Pemberi karunia, karuniakanlah kepada kami ya Allah, ahlana, wa auladana, wa ikhwanana ya Allah, wa akhawatina. Karuniakanlah kepada kami, putra-putri kami, pasangan kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dan juga saudara-saudari kami, ya Allah, min ahlil khair, min ahlil iman, wa min ahlil tuqa, wa min ahlil Qur'an, wa min ahlil ilmi, wa min ahlil salatul jamaah, wa min ahlil birri walidaini, wa min ahli akhlakil karimah. Wa la tajal wa iyahum ya Allah min ahli syarri wa dhair. Allahumma antar razaq, engkau lah Maha Pemberi rezeki. Allahumma rzuqna qalban khasi'ah, wa lisanan zakira, wa amalan salihan makbula, wa rizqan wasi'an halalan tayyiban kasiran mubarakan fihi.
Rezekikan kepada kami, ya Allah, kenikmatan hati yang penuh dengan ketenangan, tumaknina atau sakinah, ya Allah. Dan lisan ini selalu berzikir mengingat kepadamu. Dan terimalah segala amal ibadah kami, perbuatan baik kami yang baik berdimensi vertikalkah atau sosialkah, ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal dan thayyib, ya Rabb. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqana min ba'dihi tafraqan ma'suma. Jadikanlah pertemuan kami, silaturahim kami, sharing kami kesempatan ini, ya Allah, agenda yang Engkau berikan limpahan rahmat-Mu. Rahmat yang menjadikan solusi dari segala problematika hidup kami. Ataukah rahmat pintu keluar sebagai konflik kehidupan kami. Ataukah rahmat yang berbentuk rezeki, nikmat, anugerah, karunia dari Engkau. Apakah itu harta, kesehatan, kekuatan, fisik, atau jasmani, atau rohani, ya Rabbal Alamin. Dan jangan Kau pisahkan kami, kecuali ampunan telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalaqil mursalina, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hurmati da'wahum fiha, subhanakallah wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pimpinan dari FKG Unisula atas kesempatannya untuk bisa sharing kesempatan siang hari ini. Terima kasih jazakallah Bapak dan Ibu dokter dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafnya. Saya Ruku Sumahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.